Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID. Hari ini kita akan bahas sebuah smartwatch terbaru dari Viata. Smartwatch ini dinamain Fit Me One. Jujur, dari awal saya lihat smartwatch ini gak gitu tertarik ya, karena desainnya yang itu-itu aja. Agak bosan aja kalau lihatnya desain bulat, strap silikon, samalah dengan smartwatch pada umumnya. Tapi di samping kesan pertama saya soal Fit Me One ini, ada hal yang menarik dari smartwatch ini, yaitu kita bisa menerima telepon dan melakukan panggilan telepon. Wow, ini makin canggih aja ya. Ini sebuah fitur mewah karena biasanya hanya ada di smartwatch yang jutaan rupiah. Oke, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu dari segi desainnya. Seperti awal saya bilang ya, desainnya ini bulat atau rounded dengan tampilan tombol yang menonjol pada sisi kanan, yang bawahnya ini untuk on off dan yang atas sebagai tombol back. Bisa juga sebagai tombol on off. Case-nya ini dari bahan alloy glossy, ini udah cukup kokoh ya. Bagian belakangnya dari plastik dan ada sensor yang cukup akurat, yang tidak bakal mendeteksi jika kita nggak pakai atau kita dekatkan di kulit atau pergelangan tangan kita. Ya intinya bukan asal sensor aja. Dan di bagian belakangnya ini juga ada dua pin magnet charging untuk pengisian dayanya. Karena smartwatch ini bisa buat telepon, di bagian samping ini ada sebuah lubang kecil yang berfungsi sebagai mikrofon. Dan di sisi sebelahnya, di dekat belakang ini ada sebuah speaker. Untuk strapnya ini silikon lembut yang cukup nyaman ya, dan pakai sistem quick release. Kalau kalian mau ganti strapnya, kalian bisa ukur lebarnya, dan tinggal cari strap lain di e-commerce sesuai dengan ukuran lebarnya ini. Untuk menghubungkan smartwatch ini harus menggunakan aplikasi David di smartphone kalian. Saya anggap kalian sudah tahu lah ya aplikasi David ini. Oke, sekarang untuk layarnya. Ukuran layarnya ini 1,3 inci full rounded IPS screen. Menurut saya gak gede-gede amat, juga gak kecil-kecil amat. Watch face-nya juga bisa kita ganti-ganti ya, kalau di jamnya tersimpan sekitar 4 atau 5 watch face pilihan. Tapi pada aplikasinya tersimpan puluhan watch face untuk kalian pilih. Menu lainnya ada langkah kaki, ada data tidur, detak jantung, ini sih wajib ya ada. Terus ada menu olahraga, di dalamnya ada 7 varian olahraga. Kemudian ada menu telepon. Nah, di sini fitur terbaru dari Viata. Kita bisa lihat recent call. Kemudian ada dial pad buat kita masukkan nomor yang mau kita hubungin. Terus ada nomor kontak yang bisa kita masukkan melalui aplikasinya. Ini bisa muat sebanyak 8 nama. Menu selanjutnya kita bisa ukur tekanan darah dan kita bisa ukur oksigen darah. Ini sih sudah cukup lengkap ya. Kemudian kita juga bisa lihat cuaca, kita bisa jadikan shutter kamera dan sebagai player musik. Kalau kita set dari bawah ke atas, kita bisa lihat pesan terakhir yang masuk dan bisa kita lihat hingga 5 pesan terakhir. Terus dari atas ke bawah ada shortcut menu. Di sini kita bisa lihat ada tanggalan status Bluetooth dan indikator baterai. Kemudian ada mode silent atau mode bioskop, ada pengaturan brightness, mode getar, kemudian ada shortcut cuaca, dan ada setting. Nah, di dalam setting ini ada alarm, countdown, brightness, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat sendiri di layar. Oke, dalam pemakaian saya selama seminggu ini dari segi desain biasa aja ya. Gak ada yang istimewa, tapi tampilan menu dan layar menurut saya memang udah upgrade dari yang seri sebelumnya. Walaupun layarnya ini belum memakai AMOLED, tapi tingkat kecerahan layar dan warnanya sudah enak di mata saya. Di saat terik matahari saya set di brightness paling terang dan kelihatan cukup jelas. Tampilan watchface-nya juga agak bosenin karena selain yang ada di smartwatch-nya, kita dikasih pilihan dengan puluhan gambar dari aplikasi David-nya. Bahkan kita bisa custom sendiri dengan gambar kita atau foto kita sendiri. Untuk notifikasi pesan juga bisa baca karakter huruf yang lumayan banyak kali ini. Walaupun masih terbatas dan ini hanya bisa baca aja ya, yang jelas nggak bisa tampilin stiker atau foto dari pesan yang kita terima. Soal baterainya, di pemakaian saya pribadi dari 52% bisa bertahan 5 harian hingga si smartwatch-nya benar-benar off. Jadi kalau full itu perkiraan mungkin 9 atau 10 harian. Untuk pengisian ulangnya itu bisa sekitar 2 jaman. Yang menariknya pada smartwatch ini, jika kita geser ke kanan, ada menu dengan style seperti pada Apple Watch. Menu yang bulat-bulat dan bisa kita geser-geser. Gerakannya ini juga lumayan halus.
Karena ada beberapa smartwatch lebih murah yang ada menu seperti ini, tapi gerakannya itu patah-patah. Jadi gak enak kalau kita geser atau kita lihat. Oke, berikut contoh panggilan telepon via FitMe One. Oke guys, dan ini saya lagi pakai buat telepon. Suaranya dari speaker ini menurut saya udah cukup jelas ya. Suaranya cukup patah-patah dan lumayan besar. Ini cocok sih buat kalian kalau lagi nyetir sendirian dan pas lagi ada mantan yang telepon. Oke, dan sekarang kita ganti ke mikrofonnya. Dan ini adalah hasil suara dari mikrofon si FitMe One-nya. Menurut saya oke lah ya, untuk sekelas smartwatch. Tapi ya kalau kalian pakai fitur seperti ini, otomatis orang sekitar kita itu bakal mendengarkan percakapan kita. Jadi untuk soal audionya, kalian nilai sendiri apakah kedengaran dengan jelas. Kesimpulannya, smartwatch ini memang belum cocok untuk semua orang, apalagi kalau pergelangan tangan yang kecil, karena diameter smartwatch ini sekitar 46 mm. Ini lumayan besar sih dan cukup tebal. Tetapi fitur yang ditawarkan memang cukup lengkap, apalagi saat pandemik gini mungkin bakal kepake buat semua orang. FitMe One ini dijual dengan harga 700 ribuan dengan garansi resmi 1 tahun. Kalau lagi promo mungkin bakal lebih murah lagi ya. Kalian bisa cari di e-commerce Viata Indonesia atau link pembeliannya bisa diklik pada kolom deskripsi di bawah video ini. Oke guys, jadi bagaimana pendapat kalian tentang smartwatch ini? Saya sendiri harap Viata bisa buat satu versi lagi dengan diameter yang lebih kecil, pasti bakal cocok buat pergelangan tangan yang lebih kecil. Oke, sekian review TM Gadget ID soal smartwatch Viata FitMe One. Saya Terjo Moses pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.